Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Ranasari, NIM 1814080046 dari jurusan Tadris IPA Fisika BP 18 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imbam Bonjol Padang. Nah, kali ini Susi akan membahas materi metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Hai teman-teman, baiklah sekarang Susi akan menjelaskan tentang laporan penelitian. Nah, sebelum Susi akan menjelaskan mengapa peneliti perlu membuat laporan penelitian. Nah, karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Semua hasil dari penelitian akan dicantumkan dalam laporan penelitian, sehingga laporan penelitian bermanfaat dalam memecahkan masalah dalam masyarakat. Peneliti harus membuat laporan hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk karya tulis yang harus dipublikasikan kepada masyarakat. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Laporan penelitian berfungsi sebagai pemecah masalah dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan hasil dari penelitian bisa memberikan informasi yang objektif, terpercaya, dan berkembang atau up to date. Nah, selanjutnya yaitu manfaat laporan penelitian. Manfaat laporan penelitian yang pertama untuk mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik. Nah, maksudnya yaitu untuk mengidentifikasi suatu masalah secara sistematik, suatu penelitian bisa bermanfaat guna menambah wawasan ketika akan memecahkan suatu masalah, baik untuk seorang peneliti maupun orang-orang atau instansi yang menerapkan hasil penelitian tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui sistem kerja objek yang diteliti. Maksudnya di sini, adanya laporan penelitian dapat membantu kita untuk mengetahui dengan jelas bagaimanakah sistem kerja dari objek yang diteliti. Dengan demikian, akan dapat memudahkan sistem operasional dari objek tersebut. Yang ketiga, manfaatnya yaitu memantapkan ketika akan mengambil solusi suatu masalah. Maksudnya, hasil suatu penelitian yang dilakukan bisa digunakan untuk membantu dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya yaitu aturan penulisan laporan. Nah, maksudnya di sini yang pertama yaitu laporan penelitian harus bersifat objektif dan tidak subjektif. Yang kedua, isinya adalah semua fakta dan tidak ada opini. Yang ketiga, semua hal yang dicantumkan harus hal yang benar-benar terjadi pada saat penelitian dan tidak direkayasa. Yang keempat, penulisan laporan harus sesuai urutannya atau sistematis. Nah, laporan penelitian adalah laporan secara tertulis mengenai suatu kegiatan penelitian dengan syarat-syarat tertentu dan sistematika tertentu. Laporan penelitian ini masuk ke karya ilmiah. Laporan penelitian berfungsi sebagai bukti bahwa sebuah penelitian telah dilakukan. Nah, penelitian ini bisa bersifat ke alam ataupun sosial. Selanjutnya yaitu macam-macam format laporan penelitian. Yang pertama ada judul, yang kedua ada daftar isi, yang ketiga ada kata pengantar, yang keempat ada abstrak, yang kelima bagian 1 atau pendahuluan. Selanjutnya yang keenam bagian 2 dasar teori, dan bagian 3 metodologi penelitian, bagian 4 pengkajian, dan bagian 5 ada penutup. Sedangkan yang selanjutnya itu ada sumber dan lampiran. Nah, di sini saya mengambil sebuah contoh skripsi dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Fisika berbasis video untuk meningkatkan minat dan pemahaman konsep siswa SMA. Nah, di sini saya cantumkan referensi di mana saya mengambil contoh skripsi tersebut. Selanjutnya, bagian utama dari laporan skripsi.
Yang pertama ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada misi penelitian, dan ada kegunaan penelitian. Selanjutnya, kajian pustaka. Di kajian pustaka ini terdapat ada peneliti terdahulu atau ulasan literatur. Yang kedua, inti penelitian atau landasan teorinya. Yang ketiga, kerangka pemikiran. Dan yang keempat itu ada hipotesis. Selanjutnya, bagian utama dari laporan skripsi ada metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian ini ada populasi dan sampel, ada prosedur pengumpulan informasi atau data, dan ada metode penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, yang kelima ada kesimpulan, implikasi, dan saran. Ini adalah contoh dari bagian utama sebuah skripsi, laporan skripsi yang saya ambil tadi. Di sini ada latar belakangnya dan ada kajian pustakanya. Nah, ada metodologi penelitiannya atau metode penelitiannya, kemudian ada hasil dan pembahasan penelitian. Ini adalah contoh skripsi yang saya bacakan tadi, yang saya ambil dari sebuah jurnal. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, bagian pelengkap atau penunjang sebuah laporan skripsi itu ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, dan yang ketiga ada daftar pustaka, sedangkan yang terakhir bagian pelengkap atau penunjang sebuah laporan skripsi adalah lampiran. Ini merupakan contoh dari bahan penunjang sebuah laporan penelitian. Ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar pustaka, dan ada lampiran. Sekian materi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.